Oke teman-teman, hari ini saya mau review speaker dari Polytron. Ini sesuai permintaan dari teman-teman YouTube. Saya diminta untuk review produk ini. Dan ini saya nggak jual produk ini aslinya. Nanti teman-teman yang mau bayarin produk ini bisa langsung chat aja. Ini kebetulan saya kemarin ke toko cari produk ini dan langsung saya beli. Ini tipenya Pas Pro 12 F2 dari Polytron, dan ini barangnya berat banget ya. Ini bener-bener speaker 12 in yang paling berat, dan ini ribet. Kalau buat saya pribadi ini ribet, terlalu berat. Ini ukuran Twitternya ukuran 2 in ya, dan woofernya ukuran 12 in. Ini materialnya premium banget. Untuk material saya nggak ada masalah, dan ini oke-oke aja ya untuk masalah material. Dan boxnya ini terbilang kokoh dan kuat. Ini bisa pakai stand speaker juga, cuman dia nggak bisa dijepit, jadi harus beli stand speaker yang full besi yang langsung auto seperti ini. Kalau mau nyari standnya nanti teman-teman bisa chat ke saya. Ini merek Hot Wheels standnya. Dan ini ada handle di atas, ada tarikan juga ya, ada pegangan untuk kita kalau mau ngangkat. Ini ada handle untuk koper, serta untuk tampilan depannya seperti ini. Nanti untuk kelengkapannya saya cek dulu ya. Ini dapat mic wirelessnya 2. Mic wirelessnya unik ini, nanti saya coba. Dan dapat remote juga, dapat remote serta kabel power dan kartu garansi, dan juga buku panduan. Nanti untuk spesifikasinya saya bacakan aja ke teman-teman. Oke ya, ini ketika dinyalakan pertama dia akan keluar bunyi tek seperti itu ya. Dan ini ada mode, ini standby kayaknya. Ini harus dipencet dulu hello nya, powernya harus dipencet. Bluetooth mode. Oke ya, ini ada mode USB, memory card, line in, aux in, dan ini apa nih tulisannya, FM. Optical in mode. Ini buat teman-teman yang punya TV yang koneksinya optical in ya, ini bisa digunakan untuk memutar media player ya. Jadi kalau nggak mau pakai aux, teman-teman bisa pakai optical in ini untuk media playernya dari TV ke speaker ini. Selain bisa dari memori, USB, dan juga Bluetooth serta aux in. Ini ada modenya tadi ya, yang saya pencet tadi. Ini ada next play, dan ini udah TWS juga. Dia bisa 2 speaker, 1 koneksi Bluetooth, dan ini bisa brief dan next. Ini untuk fungsi mic priority. Jadi kalau teman-teman lagi nyanyi, ininya mau dinyalain, nanti ketika musik nyala, mikrofon nyala, musiknya otomatis mati ya. Dan ini ada untuk antena. Ini antenanya udah dapet, tadi belum saya liatin ke teman-teman. Ini antenanya dapet, dan ini untuk port aux-nya. Jadi bisa pakai aux. Kalau pakai mixer teman-teman, ini simple, mau pakai line in model Akai, model Canon, atau mau model RCA. Ini model RCA. Kalau pakai mixer ini harus pakai ini atau ke sini. Kalau pakai aux in kurang maksimal. Lebih baik pakai ini line in atau pakai yang ini ya. Ini mic in. Ini bisa pakai mic yang mode XLR atau yang Canon ya. Ini untuk jack mikrofon yang model Akai ya, serta ini line output.
Jadi ini bisa paralel, ini bisa nambah speaker lagi, speaker pasif atau ya speaker pasif minimal dia 10 in, apa minimal 8 in maksimal 10 in, ini masih bisa. Yang penting powernya di bawah ini ya. Ini power outputnya sendiri 40 watt, torsi maksimalnya, daya maksimal yang bisa dikeluarin 100 watt. Dan juga ini ada port untuk RCA, ini bisa nambah aki lagi manual, dan ini untuk power chargernya ya, atau kabel powernya. Ini baterainya saya belum bongkar, tapi kayaknya ini pakai 2 baterai aki, karena dari beratnya ini luar biasa berat banget. Dan ini ada tombol untuk pengaturan mikrofon, jadi ada bass, treble, echo, dan mic level. Ini echo nya kurang enak ya, mikrofonnya ini kurang enak. Jadi kalau teman-teman suaranya besar atau suara teman-teman ngebass, pakai speaker ini nggak cocok. Tapi kalau suara teman-teman kecil atau suaranya lebih ke middle ya, pakai speaker ini cocok. Ini kalau kita pakai buat karaokean, minimal bassnya kita harus main sedikit kalau mau enak suara mikrofonnya. Treble-nya kita bisa lebihin dari flat, ini modenya kan flat, ini kita bisa pakai segini, dan bassnya kurangin. Kalau masalah bass saya nggak ada toleransi ke sini ya, bassnya ini enak banget, bass speaker ini. Tapi dia enak kalau kita dengerin dari belakang boxnya. Kalau kita dengerin jarak jauh, bassnya kalah dengan suara tweeternya. Ini ada low, mid, high, dan volume. Ini nanti teman-teman bisa ngatur satu persatu ya. Jadi speaker ini karakter suaranya tuh lantang, kenceng banget suaranya tuh kenceng. Tapi dia powernya hanya di jarak deket enak didengar. Kalau kita dengerin musik jarak deket, apalagi kita ada di belakang boxnya, suara bassnya itu berasa enaknya. Tapi kalau udah jauh kita dengerin dari depan speakernya, itu suaranya nggak sebagus kalau kita dengerin dari belakang. Dan jarak jauhnya dia lebih besar high, middle, dan high-nya. Oke ya, nanti saya akan coba, nanti saya atur lah satu-satu, dan nanti caranya seperti apa teman-teman bisa saya praktekin. Ini untuk antena radio ya, atau antena FM. Oke, nanti saya untuk kameranya nanti ada yang megang. Dan ini ada roda, ini rodanya saya nggak tahu ini roda kuat atau tidaknya untuk speaker ini ya, kalau pemakaian jarak jauh, kalau kita dorong jarak jauh, karena ini rodanya kecil banget, nggak sesuai dengan besaran atau berat speakernya. Ini baterainya lumayan awet ya teman-teman, ini baterainya lumayan awet. Harusnya dengan karakter bass segini ini baterainya agak boros, tapi ini awet. Oke, langsung aja ya, saya akan tes kualitas mikrofon dan kualitas audionya. Oke ya teman-teman, saya langsung aja tes untuk kualitas mikrofonnya. Dan ini nanti musiknya saya akan set seperti ini. Low-nya bassnya saya pakai 75%, dan middle-nya saya pakai 25%. Saya naikin jadi ke 35% untuk mid high-nya ya. Dan volumenya saya pakai 50%. Ini karakternya bassnya bagus, kuat, bassnya itu mantep. Tapi suara bassnya nggak lantang, nggak kenceng. Jadi di saat kita puter suara maksimal, bassnya kalah dengan middle dan high-nya. Dan untuk kualitas mikrofon ini karena belum UHF, jadi kualitas mikrofonnya kurang bersih dan kurang lembut
suara mikrofonnya. Untuk harga hampir 3 juta ini harusnya ada setup yang lebih bagus dari mikrofonnya. Ini echo mikrofonnya nanti saya matikan dulu, saya pakai semuanya flat. Dan level micnya saya tidak menyarankan pakai level mic atau volume mic di atas 65%. Suaranya nggak enak banget kalau kita pakai level mic di atas 50-60%, apalagi teman-teman pakai jarak 2 atau 3 meter. Kalau udah volume sampai 65% minimal kita harus pakai jarak di atas 7 meter. Oke ya, saya coba tanpa echo. C12 cik. Ini bass treble-nya saya set balance. Ini saya coba flatin dulu semua, high dan low dan mid-nya. C12 Teman-teman bisa dengerin dari depan. C1 cik 12 C12. Oke, sekarang ini tanpa echo ya, tanpa echo. Saya akan naikin echo-nya langsung ke 40%. C12 Ya, ini teman-teman bisa pakai headset dengerin, ada suara yang high dan mid-nya lebih tinggi dibanding suara bass vokalnya. Jadi di saat kita pakai volume di atas 50% nanti suara mikrofonnya ini akan jauh lebih gak enak. Kalau mau teman-teman bisa pakai mikrofon yang versi UHF tipe lain, dan kalau tipe lain itu bisa jarak mikrofon agak jauh. Nah, ini harus deket, kalau nggak deket banget sering putus-putus suara mikrofonnya. Sekarang saya coba naikinnya. Ini udah echo, ininya flat semua dan ini semua flat. Nanti saya atur satu-satu ini supaya enak. Kalau nggak mau pakai mixer, kalau pakai mixer nanti frekuensinya bisa dipotong. C12 C1 C. Oke ya. Kalau saya pakai volume 50%, suara mic-nya jadi cempreng. Jadi apa ya? Kayak kebesaran middle atau twitternya. Jadi nggak enak dipakai buat pidato, ini kurang enak. Kalau buat musik saya akuin ini bassnya mantep, apalagi di dalam ruangan berasa banget bassnya. Oke, saya coba atur dulu ya untuk mikrofonnya. Ini echo-nya disarankan pakai 40%. Volumenya jangan lebih dari 50%, enak. Ini karakter speaker jarak jauh begini. Dan ini saya coba flatin. Ininya saya pakai 25% ya. Saya akan coba di modenya mikrofon 50. C12 cik C12 cik low 1. Oke. Ini walaupun saya kasih echo, tapi suaranya lebih enak dibanding tadi yang saya tidak atur lagi. Jadi ini berpengaruh banget ya, dari treble mic, bass mic dan mid high-nya ini ternyata ngaruh juga ke pengaturan mikrofon. Lebih bersih, lebih enak didengar. Oke, sekarang saya akan coba tes pakai mikrofon lain. Ini saya ada mikrofon dari DAT yang dari UHF. Ini kalau UHF itu dia lebih halus suaranya, dan nggak perlu deket-deket banget dari speaker ya, dari bibir. C12 cik 1 C12 C low cik 12 C1 cik low 1. Oke ya, kalau pakai mic ini
agak storing, dan mic ini mampu sampai 30 meter. Jadi teman-teman bisa manfaatin mikrofon ini. Kalau teman-teman pakai mikrofon yang seri UHF, nanti teman-teman bisa kurangin treble-nya, naikin bass mic-nya, suaranya pasti enak. Coba saya praktekin ya. Ini tadi suaranya agak kecil, dan ini nggak boleh deket, jauh. C1 cek 1 2 C1 cek low 1 2. Oke, saya coba volumenya kecilin ya. Ini treble mic-nya saya pakai 30, echo-nya saya pakai sama 30, dan volumenya saya pakai 35. C1 2 cek low C1 cek 1 2 C low 1 2 cek 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 1 2 C. Ya teman-teman, mungkin ini echo dari dari speaker ini. Untuk echo mikrofonnya nggak enak banget. Kalau menurut saya ini echo-nya nggak enak banget ya. Echo-nya nggak sesuai dengan setup barang yang udah bagus seperti ini, tapi kualitas mikrofon atau echo mikrofonnya nggak enak. Ini agak ribet kalau untuk orang pemula, ini agak ribet. Tapi kalau orang yang ngerti setup speaker atau ngatur-ngatur bass treble, ini bisa enak nanti suaranya. Oke, sekarang saya langsung coba kualitas audionya ya. Ini agak jauhan jaraknya. Oke teman-teman, ini saya bassnya pakai 75% dan mid high-nya saya pakai 30% ya. Ini enak nanti suara. Ini jarak jauhnya tetap enak nanti suaranya. Pakai ini bass 75 dan treble-nya 30. Ini saya mau naikin di bass treble-nya, saya bikin flat. Mid high-nya saya bikin flat. Nanti teman-teman dengerin suaranya. Kalau untuk yang mau nyari speaker harga di bawah 3 jutaan, kualitas audionya enak, suaranya lantang, dan bassnya cukup kuat, saya sarankan beli produk ini. Ini bassnya mantap banget. Kalau bassnya mantap, cuman kalau kita volumenya maksimal, bass kita boleh mainin di maksimal, tapi mid high-nya kita pakai maksimalnya 70%. Kalau kita pakai full semua nggak bisa. Ini bass kalau saya kurangin lebih besar. Kalau saya bikin flat semua, lebih besaran suara mid high-nya, jadi bassnya nggak kedengaran sama sekali. Ini ya, saya bikin flat semua.
bassnya dari speaker Polytron ini dia akan besar ketika kita volume bassnya maksimalin. Kalau kita pakai flat, sama-sama flat, ini ketutup sama suara middle dan high-nya. Apalagi volumenya saya fullin ke 100%, pasti suara bassnya nggak keluar, kalah dengan mid-nya. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau pakai speaker ini, yaitu tadi untuk cara ngaturnya harus seperti itu, harus kurangin mid high-nya, dan bassnya boleh, ini bassnya mau kita pukul full power juga nggak masalah, tapi disarankan penggunaan bass 95%, suaranya akan enak. Jarak jauh masih agak kedengeran, tapi ini lebih diperuntukkan untuk jarak dekat, suaranya paling mantap banget.